Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ragam kimia, banyak yang bertanya kepada saya yang berhubungan juga dengan masalah pengental, karena setelah saya ungkapkan atau beberapa video saya yang mengupload tentang masalah pengental, ternyata banyak yang juga yang menanyakan hubungannya dengan jenis produk kimia yang lain seperti untuk pestisida, produk makanan, minuman, dan lain sebagainya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kembali masalah pengental ini dan mungkin hubungannya secara umum pada aplikasi produk-produk yang teman-teman buat sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan, diaplikasikan pada produk teman semua. Jadi pada dasarnya pengental itu terbagi menjadi dua macam. Yang satu bersifat khusus dan yang kedua bersifat umum. Kita bahas dulu dari yang pertama yang bersifat khusus. Karena video-video saja banyak berhubungan dengan sabun cair dan teman-teman juga banyak yang berhubungan dengan produk-produk sabun, maka yang bersifat khusus ini ambil contoh adalah dalam produk sabun cair. Jadi pengental yang bersifat khusus contohnya adalah yang paling mudah NaCl dan sodium sulfat. NaCl dan sodium sulfat ini bersifat khusus karena bahan kimia ini hanya mengentalkan teksapon. Jadi yang perlu dipahami bahwa NaCl dan sodium sulfat itu hanya mengentalkan teksapon. Jadi seandainya dalam suatu produk sabun tidak mengandung teksapon atau sejenisnya, maka sabun cair itu sulit sekali dikentalkan dengan menggunakan NaCl atau sodium sulfat. Walaupun kadar busanya tinggi, tetapi akan tetap encer tanpa pengentalan dengan NaCl atau sodium sulfat tanpa ada teksapon di dalamnya. Ini juga sama untuk aplikasi yang lain, misalkan labs. Sebenarnya ada jenis pengental labs, tetapi karena bahan kimia tersebut kebanyakan disalahgunakan, karena pengental labs itu sering digunakan untuk bahan peledak, sehingga bahan kimia itu dilarang dan labs itu tidak bisa dikentalkan. Ini yang dimaksud saya bersifat khusus. Jadi untuk bahan-bahan kimia tertentu ada yang bersifat mengentalkan. Mungkin produk-produk yang lain juga ada, misalkan produk-produk makanan, kita tak tahu, saya tidak paham secara detail. Tetapi ini yang saya maksud adalah bersifat khusus seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bahan kimia pengental yang bersifat umum. Jadi yang dimaksud bersifat umum adalah bahan kimia yang fungsinya untuk mengentalkan air. Jadi yang dikentalkan pada kondisi ini adalah air. Apapun produk dari teman-teman semua, yang penting mengandung air, maka itu bisa dikentalkan. Selagi tidak ada bahan kimia yang merusak seperti asam, basa yang menghancurkan bahan kimia yang lain. Jadi pada dasarnya adalah ada kandungan air di situ. Misalkan produk pestisida, misalkan produk makanan, minuman, dan lain sebagainya. Dan yang berfungsi untuk mengentalkan airnya, kita sama-sama mengetahui adalah golongannya CMC, natrosol, selulosid, dan lain sebagainya, itu adalah yang bersifat mengentalkan air. Jadi dia itu CMC, natrosol itu berasal dari senyawa selulosa. Jadi saya ulangi lagi, CMC itu berasal dari senyawa selulosa yang berasal dari tumbuhan. Jadi itu relatif aman karena memang dasarnya dari tumbuhan. Selulosa itu bagian dari karbohidrat, turunan karbohidrat selain pati, dan bersifat memang mengentalkan. Jadi kalau ada pertanyaan apakah aman, ya aman karena memang berasal dari tumbuhan. Fungsi utamanya memang seperti kanji. Kalau teman-teman mengenal sagu singkong, dia mengentalkan.
kemudian atau dilakukan pengolahan secara detail sehingga hasilnya menjadi bening. Itu yang saya maksud pengental secara khusus, maaf, secara umum, karena yang dikentalkan adalah air. Jadi sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tentang jenis pengental ini yang bersifat khusus, tergantung dari bahan kimia yang dikentalkan, dan bersifat umum, yaitu dengan mengentalkan air, karena air adalah pelarut universal. Masalah aplikasinya sudah saya buatkan videonya, bagaimana pelarutan natrosol, CMC, dan juga aplikasi untuk produk-produk pengental garam, sodium sulfat. Dalam video-video saya sudah saya jelaskan. Sekarang tergantung bagaimana teman-teman memodifikasinya, terutama untuk produk-produk yang lain non sabun, misalkan produk makanan minuman. Tetapi pada dasarnya adalah sama, fungsinya adalah untuk mengentalkan. Yang sering digunakan terutama untuk produk makanan minuman biasanya ada CMC, karbon metoksi selulosa. Itu biasa digunakan pada produk-produk misalkan saus, mengentalkan saus, produk-produk pasta, makanan pasta yang biasanya itu menggunakan CMC. Lebih khusus juga untuk produk sabun cair yang misalnya produk-produk kosmetik, itu juga biasanya dikentalkan menggunakan CMC yang membutuhkan krim-krim, walaupun bisa dengan tambahan bahan kimia yang lain, tapi biasanya adalah pengentalnya menggunakan CMC. Untuk krim-krim kosmetik itu pengentalnya adalah CMC, dan lain sebagainya. Pada aplikasinya banyak sekali. Mungkin demikian video tentang jenis-jenis pengental ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dalam aplikasinya. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.